Apa pendapat kamu tentang Yamato nggak join? Oke, di wow. juara? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Oke, Yeah. Gimana menjelaskannya? Mhm. Jujur aja, aku adalah salah satu nakama yang tidak memilih untuk Yamato gabung. Interesting. Ya, aku sebenarnya tim Jadi kamu Carrot. suka lah. Aku tim Carrot. Seriously. Kamu tim Carrot. Iya. Oh my god. Iya, karena gini. Yeah, let me explain. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini video spesial ya, yang mana untuk pertama kali aku akan berkolaborasi dengan temanku Vincent Nugraha daripada negara jiran kita ya, yaitu Indonesia. Apa kabar, Bro Vincent? Halo, apa kabar teman-teman? Apa kabar Bang Safri? Wow, ini wow. Nervous sekali. Ini baru pertama kali diajak untuk kolaborasi ya. Iya. Dan tadi ada sedikit problem dengan teknis segala macamnya, but let's go for it. Gak apa-apa. Jadi untuk kalian yang sudah nontonin channel aku nih selama lebih setahun, yang mungkin kalian sedang kaget kenapa bunyinya gini sih, kenapa akunya berbunyi Indonesia. Karena aku sedang collab dengan orang Indonesia lah, dan I'm sorry. It's okay, it's fine. And ngomong dalam bahasa lain itu for me is fun, is actually enjoyable to do. Dan satu lagi itu pasti ingin orang-orang di Indonesia mereka untuk tontonin video aku sih. Pasti. Semoga ya. Yeah. Kita saling tukar penonton lah. Ya. Jadi lo tuh sebenarnya tinggal di mana ya? Oke, kalau untuk tempat tinggal Indonesia itu sudah pasti. Kalau untuk provinsi, negeri itu, ya. Provinsi kalau di Malaysia namanya apa? Provinsi juga. Kalau provinsi itu daerah sih. Oh, di situ namanya daerah ya. Kalau di sini mungkin provinsi Jawa Tengah gitu. Aku sebenarnya tinggal di kota kecil ya, nggak terlalu banyak orang tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin dari Malaysia ada yang tahu, kotaku itu dekat dengan ibu kotanya Jawa Tengah, yaitu Semarang. Ya anggap aja aku tinggal di Semarang tapi agak jauh gitu, karena kotanya kota kecil, banyak yang nggak tahu. I see. So di Semarang lah. Ya, you can call it salah satu orang yang dekat dengan Semarang. Nah, jadi provinsinya di Semarang lah kan. Karena di Malaysia itu nggak besar banget sih, mau separated into provinsi. Aku boleh kata ada 2 provinsi saja, di Semenanjung dengan di seberang sana di Sabah Sarawak sih. Oh ya? So hanya gitu. Aku baru tahu. Ya, tapi negerinya itu banyak. Kami panggil negara Malaysia itu dibahagi kepada 13 negeri, and then baru daerah. Oke. Ya, aku dekat dengan ibu kota, dengan Kuala Lumpur lah. Oke. Jadi kamu itu sudah berapa lama sih buat YouTube kontennya One Piece ini? Kalau untuk memulai YouTube-nya sendiri ya, aku sebenarnya udah dari 2018. Cuma sudah lama. Udah hampir 5 tahunan mungkin kali ya. Cuman emang kontennya masih random banget. Aku masih belum terlalu memasukin ke perwibuan. Meskipun aku sudah wibu dari dulu, tapi mulai aktif khusus di One Piece itu sekitar tahun 2020 mungkin ya, kalau tidak salah aku agak lupa. Tapi setelah ramainya itu kalau di YouTube baru tahun ini. Kalau TikTok, kan aku juga bikin akun TikTok ya. Kalau TikTok itu udah dari tahun kemarin, dari November atau Oktober aku agak lupa, mulai agak naik di TikTok. Oke lah, aku aktifin lagi di YouTube dan alhamdulillahnya ya, banyak yang suka. Ya, aku nontonin ada sampai berjuta ya viewsnya, the short ones. The short one, especially the short. Salah satu short itu yang bikin channelku naiknya cukup
cepat sekali. Which is good lah kan. Which is good. Dan okay. So I think that's for the introduction. Okay. So kali ini aku ingin ngobrol sama lu tentang Ak Wano Ak Wano yang sudah kita tinggalkan dalam sebulan 2 bulan gitu. 2 bulan inilah. Cuma itulah masih ada orang yang berngobrol tentang Wano ini. Untuk soalan pertama sih, kerana ada orang dia sangat suka sama art ini. Is for them is their top one lah kan, the best art. Ada juga orang yang rasakan yang art ini tidak mencapai ekspektasi sih untuk art Wano ni. Manakala ada orang yang benci banget sih sama Wano ni, katanya trash. Katanya trash. Tapi bagi aku, untuk community di Malaysia ini ramai yang suka sih. Kalau aku tanya YouTuber lain di Malaysia tu, ramai yang suka. Aku pun suka, tapi enggak lah letaknya di nombor 1, tapi masih di top 5 lah kan. Tapi kalau aku nontonin YouTuber di Amerika sana, ramai yang enggak suka, ramai yang kata it's not even top 10, which is what are you watching? What are you watching? I was like that, you know. Wow. So untuk kamu wakilin orang Indonesia, gimana sih Ak Wano nih secara overall? Okay. Kalau ini untuk mewakili diri saya sendiri dulu, aku merasa tidak pantas untuk mewakili sendiri. Oke, kalau menurutku pribadi, this is the first best art for me. So untuk aku, it's your number one lah. This is my number one. Karena meskipun terlepas dari banyak sekali ketidaksukaan banyak nakama di Indonesia menurutku Ak Wano itu adalah art yang secara information it was so complicated. Yes. Sangat rumit, sangat penuh dengan informasi dibandingkan dengan art-art sebelumnya gitu kalau menurutku ya. Cuman mungkin aku bisa memahami salah satu hal yang tidak disukai oleh para nakama adalah terutama di mangganya ya. Kalau di anime kan masih ngejar kan ya. Kalau di versi mangganya itu untuk adegan action atau fighting one on one, it's a little bit fast, you know. Yes. How about you? Agak rushing. Agak rushing gitu. Terutama di bagian seperti Usopp, Nami. Usopp gak ada momen ya di Wano ini. Menurutku ya hampir gak ada momen. Dia membantu mengalahkan dia tuh terakhir Page One dan Page One. Cuman kayak come on, seharusnya Usopp punya spotlight yang lebih besar daripada itu gitu menurutku ya. Iya. Tapi kalau untuk story, it's actually an interesting story. It's so fucking and it's so long. Ini panjang banget. Kalau nggak salah ini arc terpanjang di One Piece. Kalau nggak salah. Betul. 4 tahun sih. 4 tahun itu panjang sekali. Alabasta aja itu kalau nggak salah cuma setahun ya. Mungkin setahun atau lebih. Ya. Nggak sampai 2 tahun Alabasta. Tapi kalau dibandingkan dengan Alabasta, fightingnya one on one-nya itu jauh lebih bagus Alabasta. I see. Ya, itu menurutku sih. Aku setuju sih sama kamu punya komen tentang storytellingnya, karena sebelum Wano itu ramai yang expect Wano ini akan jadi satu perang saja sih, perang Marineford. Aku juga mikir gitu sih. But we get actually more lore, more world building than just a fight, right? I agree. Karena kita belajar tentang Joy Boy, and then kita nampak Roger punya pengembaraan ke Laugh Tale. Yes, something that was insane to put that in manga, right? And then kita belajar tentang kenapa Wano ini bordernya kena tutup, and then ada Pluton. And kita lihat watak Kaido as a villain, kenapa dia suka ini, kenapa dia suka itu. Bagi aku in term of storyline yang orang gak ngerti, mungkin orang terlalu ekspektasi Wano ni umpama Marineford, mana one side going to fight another side, that's all. But Wano is so beautiful for me lah. Cumanya yang kurangnya bagi aku the ending one lah. Ada banyak persoalan yang Oda nggak jawab sih dalam Wano ini, ataupun Oda nggak habis lukis ya. Contohnya Zoro dengan cerita Shimotsuki Ryomanya, itu hal yang sangat mengecewakan ya.
worse. Why didn't you tell us about Zoro Pass? What the hell, man? Yeah, and so on lah. Okay, kita pergi ke soalan kedua ya. Okay. Menurut lo, apakah momen paling best dalam arc ini? Paling mantap? Paling mantap, oke. Ya. Mungkin ini agak berbeda dari yang lain ya. Mungkin banyak orang yang menjawab Gear 5. You know, I know Gear 5 is quite shocking us. Wah, it's a shocking us. Yeah. Tetapi kalau aku bisa milih untuk best moment, justru kematian Oden. That's a good one. That was so, come on. Epic, right? Wah, so epic. Itu epic banget karena kita diperlihatkan kematian yang, wow, man, direbus di minyak panas sambil membawa teman-temannya di punggung. Wow, it's fucking insane, man. Yeah, itu aku sih, kita lihat how Whitebeard die in Marineford, right? Yeah. And then kita expect there will never be another death as great as this one. Yeah. And then Kozuki Oden's come. So for me, those two punya kematian tu kematian paling hebat sih dalam One Piece. Yeah, setuju. Whitebeard dan Oden. Yeah. Apalagi di arc ini yang mati, tokoh penting yang mati nggak cuma satu loh ya. Si siapa itu yang rambutnya biru? Yasuie. Yasuie. Itu sedih sekali sih. Hurtful. Sakit hati saya. Jadi ya itu momen kamu ya. Untuk aku ini pun bukan Gear 5 jawapannya. Gear 5 is my second one actually. Ya. Tapi di nombor 1 itu saat aku baca chapter 967, Roger sampai ke Laugh Tale. Oh, damn, I forget about that. That was that. Wow. Itu keren banget, terutama di anime loh. Udah anime kan? Dia pasang lagu Memories. Waduh. It's so banyak lagu that one ya. Dan aku sampai menangis sih lihat scene itu karena I'm crying too. Aku nangis loh. Mungkin nggak sampai nangis keluar air mata banyak ya, tapi wow, udah gila sih ini. Pasang Memories di anime itu, wah itu yang gila sih. Keren banget. I actually post the reaction on YouTube. Really? Wah, aku belum nonton. Nanti coba deh mampir ke sana aku. Dan aku memang menangis sih di hujung tuh. Karena itu satu momen yang kita nontonin One Piece ni daripada kecil ya. Dan aku boleh kata that's the moment in which is the closest we ever get to the One Piece. Itu momen paling dekat sih kita dengan One Piece. Kita mau tengok Roger tu nampak apa sih sampai ketawa gitu. Itu wow. Aku masih bingungnya udah itu gini. Dia bisa menjaga rahasia ya One Piece. Itu apa sampai 25 tahun. 25 tahun ya kalau tidak salah ya. 25 tahun loh. Itu aku nggak pernah menemukan mangaka yang bisa menjaga sebuah rahasia selama itu dan masih sustain sampai sekarang mangganya. Biasanya kalau misalnya seorang mangaka ngasih misteri dan dia nggak kunjung mengeluarkan jawabannya, pembaca akan bosan gitu. Tapi tidak dengan One Piece. Dan bukan sahaja rahasia itu yang Oda rahasiakan, banyak sekali sih, Void Century. Void Century, wow. Coba di Wano itu Void Century dibahas gak ya? Kok aku agak lupa. Ada sentuh sedikit ya, tapi semua about Joy Boy lah. Lebih ke Joy Boy-nya ya, bukan ke Void Century-nya ya. Mungkin di arc selepas ini sih pasal Void Century ataupun Devil Fruit ya, kerana kita sudah ada Vegapunk. So barangkali kita akan tahu asal usul Devil Fruit selama ini. Finally we go lah. Tapi kalau aku lebih penasarannya dengan Vegapunk ini ya, lebih penasaran ke bagaimana teknologi Vegapunk bisa membuat benda mati mempunyai kekuatan buah iblis sih. Itu lebih bikin aku penasaran. Kan katanya seperti di Alabasta itu yang anjing Basoka itu kan itu dijelaskan anjingnya Miss nomor berapa itu ya yang pakai kacamata yang lawan Usopp di Alabasta. Dewan. Itu kan dijelaskan kalau seingatku
yang menemukan teknologi di mana benda mati bisa memakan buah iblis atau mempunyai kekuatan buah iblis itu adalah teknologinya Vegapunk. Yes, I see. Itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Alabasta tahun berapa, bro? Tahun Vegapunk berapa itu Alabasta? Gila itu. Gila, Vegapunk itu satu karakter yang Oda sebut namanya lebih 10 tahun yang lalu. Ya. Kalau tidak salah di gimana itu ya? Aku lupa. Aku ingat sudah Di lebih thriller 600. ya? Di thriller Ya, mungkin ya. Waktu Kuma mendatangi si Kegomori ya kalau tidak salah di situ pertama kali. Aku ingat kemarin ada yang membenarkan kontenku, soalnya ada yang mengkoreksi, Bang, itu bukan di situ, pertama di thriller bug. Oh iya. Aku yang salah ternyata. kurang riset ya. Oke. Untuk lo apa yang tidak mencapai ekspektasi untuk Wano? Oke, apa yang tidak mencapai ekspektasiku? Mungkin aku sama dengan yang para nakama yang lain ya, terutama di bagian war-nya, di bagian perangnya. Kurang action. Ya. Karena sebelum Wano muncul banyak sekali rumor. There's a rumor that say Wano akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan Marineford. Yeah, the comment, right? Make the comment, right? Bro, Marineford sebesar itu mau dibikin sebesar apa lagi, kan kita sudah berekspektasi sampai ke situ ya. Tapi kalau ternyata tidak mencapai ekspektasi kita, dan ternyata kalau dibandingkan dengan perang Marineford masih jauh lebih bagus. Iya. Karena for me the stakes are bigger in Marineford. Kita dapat nonton itu kematian Whitebeard dan Ace ya. Yang mana di Wano ini bagi gue Kinemon itu patutnya mati. Kenapa? Karena sudah 3 kali sih dia berhadap dengan sakaratul maut tapi nggak dijemput-jemput sih. Karena that's really true. Ya, karena sudah diserang sama Kaido, satu maharaja lautan, tapi nggak mati. Jadi itu momen itu bukan setakat Kinemon nggak mati, tapi juga melemahkan watak Kaido itu sendiri, nggak bisa membunuh Kinemon bagi aku lah. Ya, aku rasa itu benar juga sih. Karena seolah-olah dengan karakter yang sebesar Luffy melawan Kaido harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Iya. Tapi memberikan serangan kepada Kinemon masih hidup gitu. Iya. Masuk akal sih. Aku malah baru nyadar itu. Iya juga ya. Iya. Bagi aku yang kurangnya Wano itu satu, kurangnya kematian sih. Like very important characters. Aku tahu ada karakter yang mati, ada Ashura Doji dan juga Izo. Tapi aku lebih mengharap ada karakter yang lebih important mati. Contohnya Kinemon. Kan Kinemon kan kita sudah kenal dia daripada Punk Hazard gitu. Jadi kalau dia mati, of course kita akan sedih. Oh iya, pasti. It's more impactful rather than Ashura ataupun Izo sih. Dan apalagi kematian Ashura dan Izo seperti kurang di-highlight oleh Oda ya. Iya, kurang di-highlight. Iya kan? Iya, dan satu lagi kita nggak nampak sih momen Okiku meratapi permagian Izo sih. Nggak ada panelnya. Kakak yang tidak pernah dia temui selama bertahun-tahun, ketemu sebentar mati, dia nggak nangis loh. Nggak ada terus loh. Itu aneh banget. Iya, terus mandi sih. Mandi sama Yamato sama Luffy. Itu momen ini Oda sakit apa? Coba bikin kayak gini. Bisa-bisanya dia mengganti adegan sedih dengan adegan mandi. Waduh, itu nggak masuk akal. Itu sangat nggak masuk akal. It doesn't make any sense, man. It doesn't make any sense. Okay. Soalan nombor 5. Apa karakter favorite lu dalam arc ini? Selain Straw Hat. Selain Straw Hat ya. Oke, ini agak berat juga nih. Karakter di Wano selain Straw Hat. Meskipun aku tadi bilang best momennya itu Kozuki Oden ya, tapi kok kayaknya menurutku malah bukan Kozuki Oden gitu. Siapa ya? Mungkin aku bakal milih Kaido. That's a nice one. Karena gini, we hate Kaido, right? Yeah. We hate Kaido. Tetapi dibandingkan seperti dengan Orochi?
Oh, Orochi, I hate that shit. I really hate that. Fuck him. Cuma kalau dibandingkan dengan main villain dari arc lain seperti Doflamingo, Doflamingo itu pure evil. Is a pure evil. Dia benar-benar jahat, benar-benar sadis. Dia representatif dari bajak laut itu sendiri. Licik, kejam, gila harta, gila kekuasaan. Kaido, meskipun dia memiliki kekejamannya, dia kejam, dia jahat. Satu nilai yang aku suka dari Kaido adalah dia respect terhadap Luffy. Dia respect terhadap oponennya ya. Setelah beberapa arc di mana kebanyakan musuh yang dilawan Luffy adalah orang yang meremehkan Luffy, underestimate Luffy. Akhirnya kita mendapatkan musuh yang meskipun Kaido di awal-awal meremehkan Luffy sih ya, tapi dia sadar ya ini bukan calang-calang orang. Bukan. Dia kalau menurutku malah seolah Kaido seperti, ayo aku bantu kamu biar bisa setara dengan aku gitu. Di tengah-tengah pertarungan, menurutku entah benar atau enggak ya, tapi menurutku seperti itu karena Kaido lebih kompleks secara peran dia sebagai seorang villain gitu. Karena Luffy pun baru sekarang juga, seingatku ya kalau tidak salah. Oh enggak, berarti this is the second time when Luffy enjoy the fight. After Katakuri? Yes, after Katakuri. The first time is Katakuri and the second one is the Kaido. Menurutku, keberhasilan Luffy memunculkan Gear 5 menjadi Yonko itu tidak lepas dari peran Kaido sebagai musuhnya si Luffy. Menurutku itu sih. How about you? For me, Kaido is my second favorite villain. Oh, really? Behind Doflamingo. Okay. But karena backstory-nya nggak di-explore lebih. I see. Tapi that's all for me. Kaido, aku paling suka sih cara dia itu seronok ada orang boleh bagi fight sama dia. Yes. Macam kita lihat episode, kalau lu nonton anime, episode minggu lepas yang mana waktu dia lawan Luffy and then Luffy dah jatuh and then dia tepuk dahi sih. Dia tepuk dahi. Aku belum nonton yang episode terbaru. Aku belum nonton. Dia tepuk dahi, kemudian dia ngomong, aduh, aku ni terlalu expect sangat, lawan aku ni hebat, cuma nggak hebat juga. Jadi aku suka how disrespectful he is, but at the same time he's strong. Jadi dia bisa kata begitu ya. Iya, benar. Jadi dia mau bilang seperti itu bukan sekedar meremehkan ya, tapi memang benar-benar lah, kamu aja masih segitu. Kok berani-beraninya menghadapi aku gitu. Gitu. For me favorite character dalam arc ini bukan Oden, tapi anaknya Kozuki Momonosuke, karena aku lihat satu growth ya, satu perkembangan karakter yang sangat awesome daripada Momo. Karena dulu tuh aku ni gak suka sih sama Momo ni, satu annoying character gitu. Gitu. Semua orang di seluruh dunia para nakama pasti membenci Momonosuke. Keberuntungannya dia di kapal topi jerami itu, god damn kid. Gila lah. But how he grow in just a short period of time, not only his body but also his mental sih. Like dia nggak mahu Straw Hat untuk join dia untuk berlawan dengan Rokyugyu for example kan. Itu momen yang sangat menunjukkan bahwa Momonosuke sudah bertumbuh ya. Iya, sudah bersedia untuk menjadi Shogun Wano ya. Jadi aku rasa Momo is a good character lah dalam Wano ni. The best lah character. I agree with that. Karena menurutku gini, Momonosuke itu apa ya? Terlepas dia dibenci karena kemesumannya ya. Sexual harassment thing bersama Nami dan Robin gitu. What the hell, man? Tapi memang di arc Wano semenjak, terutama ketika dia diculik sama diculik sama Kanjuro. Dia mulai seperti membuka bahwa yes, I'm weak. I need help. And Luffy, please help me and save Wano. Wah, itu keren banget. Akhirnya dia mau mengakui bahwa dia itu adalah seorang samurai yang lemah, tidak bisa apa-apa. Meskipun sebenarnya dari dalam hati kecilnya dia sudah tahu itu dari dulu ya, tapi
momen dimana dia berani mengatakan itu kepada Luffy itu bagus banget. Itu bagus banget. Dia juga banyak speech sih yang dia kasih yang mana menaikkan semangat orang Wano. Iya. Terutama waktu di pertama dia speech di mana ya? Udon di Udon. Di penjara Udon. Itu aku pertama lihat, wah gila sini anak, gila. Iya, sudah gila. Meskipun menurutku itu kayak scripted banget ya. Kayak disuruh nih, ada catatan nih, dibaca di depan orang-orang. Tapi karena sosoknya Momonosuke itu emang anaknya Shogun, jadi mau dia ngomong apapun juga didengar sama rakyatnya gitu ya. Iya. Kemudiannya kalau nggak salah chapter 1051 yang mana lepas mereka sudah menakluki Wano semula sih. Yang mana dia kata-kata dan dia nggak tahu sih apa nak ngomong lepas itu, and then Kinemon kata just hentam saja. Iya udah. Itu momen lucu banget. Make it. Ya. Kenapa bisa ya udah bikin adegan lucu di momen-momen sepenting itu gitu loh. Aneh banget. Tapi kita tetap suka gitu loh. Iya. Itu momen aku waktu baca chapter itu hampir nangis loh. Iya, chapter itu is a good one. Gambarnya lukisannya si Oda itu waktu membuat Momonosuke versi dewasa kayak akhirnya para nakama ini Shogun. Iya. Ya, ini baru Shogun yang kita butuhkan. Meskipun ya sekali lagi kayak seperti yang Kinemon bilang deh, lanjutin bohongnya enggak apa-apa deh. Yang penting orang-orang itu tahu kalau Kaido sudah kalah dan Wano udah kembali gitu. Wah itu keren banget. Itu bagus banget. Disebabkan soalan terakhir ini patutnya favorite arc, tapi aku udah tahu kamu punya favorite Wano. Jadi aku tukar sedikit ya. Apa pendapat kamu tentang Yamato nggak join? Wow. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Gimana menjelaskannya? Jujur aja, aku adalah salah satu nakama yang tidak memilih untuk Yamato gabung. Interesting. Ya. Aku sebenarnya jadi kamu suka lah. Aku tim Carrot. Seriously. Kamu tim Carrot. Oh my god. Karena gini. Let me explain it. Oke. Gini. Karena dibandingkan dengan Yamato, Carrot itu jauh lebih lama bersama Luffy dan kawan-kawan. Secara real time. Meskipun kalau dilihat dari backstory, Yamato lebih bagus untuk join gitu ya. Karena dia ada backstory-nya. Tahu kisahnya si Kozuki Oden lebih dalam dan apalagi dia bahkan mengetahui mimpi Luffy. Betul. Dia mengetahui apa itu mimpi Luffy yang bukan kita aja nggak tahu itu apa gitu. Iya. Tapi jadi kenapa Carrot? Gini, satu kayak aku sukanya dia itu waktu ketika dia di Dressrosa, terutama emang dia munculnya kebanyakan di Dressrosa ya. Di Dressrosa waktu kabur dari Big Mom ketika dia berubah menjadi Shulong. Di Whole Cake Island masuk lo? Sorry, Whole Cake Island ya, bukan Dressrosa, sorry, Whole Cake Island. Di Whole Cake Island itu ketika kabur dia berubah menjadi Shulong. Style ya. Itu, ini kekuatan yang dibutuhkan oleh topi jerami. Apa? Speed. I see. Seingatku ya, kalau menurutku ya, belum ada tipe kecepatan di bajak laut topi jerami. Benar gak? Kalau misalnya Yamato, menurutku Yamato itu kalau disejajarkan dengan kru yang lain mungkin bisa lebih mirip ke Luffy powernya, secara power ya, bukan secara ability ya, tapi secara power dia bisa lebih mirip ke Luffy. Dan aku rasa jadi kurang apa istilahnya, kurang bervariasi aja. Bervariasi aja. Dan ditambah lagi peran yang belum ada di topi jerami saat ini adalah scout atau aku tidak tahu dalam bahasa Malaysia ya, kalau bahasa Indonesia mungkin orang yang memantau dari tiang. Iya, memantau sih. Memantau sama ya? Memantau. Iya. Orang yang memantau dari tiang kapal gitu. Itu selalu dilaksanakan oleh Carrot setelah Carrot masuk ke kapal ya. Biasanya kan itu juga diatasi oleh Zoro ketika dia lagi tiduran di atas, musuh datang, itu ada musuh. Tetapi kalau untuk Carrot entah kenapa posisi itu sangat cocok buat Carrot gitu. Dan dia juga di Whole Cake Island waktu kabur dia bisa melompat ke sana ke sini. Yang hampir jarang bisa dilakukan oleh kru topi jerami yang lainnya. Meskipun kalau sekelas Sanji bisa terbang ya pakai Beppo apa Geppo namanya, yang melangkah Skywalk ya. Dia bisa melakukan itu, tapi tidak seperti Carrot. Menurutku seperti itu. Dan itu yang membuat ini harusnya join sih. Dan remember, kita masih belum tahu Carrot ada di mana sampai sekarang.
Iya, tapi meskipun katanya kan jadi raja sih, jadi raja leader. Tezu ya. Tetapi menurutku kenapa momen sebesar itu? Menurutku harusnya momen ketika Carrot menjadi raja itu penting banget. Kenapa Oda tidak menggambarkannya gitu? Tidak memperlihatkan kepada kita entah sekilas gambar 1-2 gambar, seharusnya bisa menjadikan konfirmasi Carrot sudah kembali ke Pulau Zu. Tapi sekarang nggak ada. Yang malah di kapalnya Luffy sekarang ada Kariku. What the heck? Kok Kariku lagi gitu? Wow, gokil banget. Kalau menurutku si Carrot. Jadi kamu masih berharap Carrot itu ada di kapal itu? Sampai arc Wano terakhir kemarin, iya. Tapi setelah ini masuk pulau baru kok sepertinya tidak. Karena sebenarnya untuk perkembangan cerita kok kayaknya nggak dibawa ke situ deh sama Oda kayaknya ya. Iya. Kayaknya kok seperti itu. Atau mungkin malah kita kayaknya nggak akan mendapatkan kru baru sampai ini tamat menurutku. Aliansi mungkin masih. I see. Aku seronok sekali sih karena jarang sih aku dengar pasal tim Carrot ya. Karena rata-ratanya kalau di Malaysia gimana? Kalau di Malaysia rata-ratanya tim Yamato. Ya sama sih di sini juga iya. Iya benar juga sih. Iya, aku tim Yamato lah. Tell me. Explain it. Okay. First of all, dia itu ada dream dia. Okay. Ada dream dia sama seperti Kozuki Oden, right? Keduanya dia ada a backstory. Kan untuk selalunya Straw Hat itu kita kenal dia punya backstory kan. Jadi dia ada benda tu. Ketiga pun dia ada kekuatan sih. Dan dia bisa berlawan dengan Kaido secara one on one. Itu gila sih. Walaupun gila banget. Ya, walaupun enggak do any damage ya to Kaido, but still it's a good fit lah, right? So I think she's strong enough to join the crew lah, kan? Dan berkemungkinan besar dia itu ada advance Haoshoku sih, bukan Conquerors ya, karena dia bila berlawan sama Kaido itu tidak bersentuh dan ada kilat-kilat hitam gitu. Jadi Yamato itu ada si Conquerors hakinya. Jadi for these reasons aku rasa sudah okay sih untuk Yamato untuk join Straw Hat. Jadi bila chapter 1057 itu keluar, aku jadi gila sih. Jadi mengamuk aku. Kena troll dengan Oda. Itu troll gila banget sih. Karena masalahnya Oda keep on telling us about Yamato this, and then no. Dia hanya mau berjalan-jalan di Wano dulu. Apa sih? Aneh banget. Iya. Karena jujur aku cukup setuju dengan argumenmu ya. Gini, meskipun aku tim Carrot, tetapi kalau misalnya itu membuat Yamato bisa gabung, I'm happy with that. Aku nggak masalah. Karena memang seperti yang kamu bilang, emang Oda seolah membuat Yamato itu akan menjadi next nakama gitu kan. Iya. Dan aku kemudian nggak jadi. Lah itu waktu momen itu aku juga, wow, gini. Begini kejam ya. Kejam banget. Kejamnya Oda ya, bukan kejam story-nya ya, kejamnya Oda buat para nakama nih. Karena gini, kalau tidak salah figurnya Yamato pun sudah ada. Sudah ada. Dan seolah-olah emang dipasangkan untuk dijajarkan dengan figur-figur para bajak laut topi jerami gitu, dan pantes gitu, dan itu bagus gitu. Dan kenapa, coba bayangin bro, bagi teman yang sudah beli dan sudah dijajarkan berjejer semua para bajak laut topi jerami, habis itu nggak gabung gitu. Ini Yamato mau ditaruh di mana? Sudah beli, oke lagi. Ada yang sudah tato sih Yamato sama Straw Hat. Kasian banget loh. Itu kasian banget loh. Aduh. Mau dihapus juga sakit ya. Jadi untuk aku, of course ramai yang expect yang Straw Hat akan kembali ke Wano karena Pluton punya plot itu belum berakhir ya. Itu jadi mungkin akan rekrut Yamato di situ. Ya kemungkinan akan di situ. Tapi personally for me, aku sudah nggak hype sih kalau Yamato join in the future karena the feeling is not the same, you know. So momennya juga sudah tidak pas lagi. Iya, karena sudah she's joining, fine. You should do it like 2 years ago. Oda, why you extend this? So itu untuk aku lah sih. Oke.
Ya. Alright, jadi kita sudah ngobrol lama ya tentang Ya. Wano sudah 30 menit Oh, 30 menit. Waduh, oke. Nah, Itu nggak enaknya apa-apa. ngobrolin One Piece itu Ya, ngobrol enggak. bentar aja deh, tapi tahu-tahu ke sana, tahu-tahu ke sana. Wow, pakai. Yeah, Let's do it. Yeah, it's so fun to talk about, Yeah, right? it's so fun. Okay, jadi aku nggak tahu sama ada ini part 1 ataupun di sana part 1, tapi akan ada part 2 di channel Vincent. Di channel Mananya Vincent akan Nugraha. Vincent Nugraha, kita ada 2 video. Yap. Jadi kepada sesiapa nakama yang belum lagi subscribe ke channel Vincent, boleh kasih support ya. Oh, harus mampir ya. Yes. So kita jumpa di part kedua. Itu saja daripada aku. Mohon maaf kalau bahasa Indonesianya salah It's fine. Aku juga mohon maaf kalau bahasanya kacau ya, campur-campur jadinya. Karena aku tuh nggak belajar dari mana SMA ataupun university, hanya nontonin cerita saja ya. Kalau di sana ada bahasa Indonesia, ada mata pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh. Iya. Ya sama di sini juga nggak ada juga. Karena lebih kurang sih kan. Iya. Okay. So that's all for me. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Ciao. Waalaikumsalam. Bye bye.